Semalam kenapa, Mah? Lagi lapar ya? Gak bisa tidur? Tante Kristi membalas, "Hah? Enggak kok. Emang kenapa, Pak?" Kemudian Om Rudi menjawab, "Semalam kan kamu keluar dari kamar tuh. Papa nanya kenapa, tapi kamu nggak ngerespon." Om Rudi terbangun dari tidurnya dan mendapati Tante Kristi sedang berdiri terpatung di sebelah ranjang. Tante Kristi masih tertawa-tawa dan mengejek semua orang yang sedang berdoa saat itu. "Siapa kamu yang ada di dalam badan Kristi? Keluar dari badan Kristi sekarang. Dengan kuasa Tuhan, aku perintahkan kau keluar dari badan Kristi sekarang juga." Tak disangka, Tante Kristi tertawa semakin kencang. Halo para pencari misteri. Selamat datang di segmen Cerita Diari. Di sini gue Gian akan menceritakan cerita-cerita mistis yang didapat dari narasumber yang mengirimkan cerita mereka. Di video kali ini, gue akan menceritakan cerita yang gue dapetin dari seorang narasumber. Sebut saja namanya Michael. Michael mempunyai cerita yang berhubungan dengan kasus eksorsisme yang terjadi di salah satu kerabat dia. Dan dia mau sharing cerita ini sama kalian semua. Seperti biasa, sebelum lanjut, gue ingin ajak kalian semua untuk tetap support channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok kami di @dialogmisteri. Dan untuk kalian semua yang ingin mengirimkan cerita horor atau pengalaman mistis kalian, dapat mengirimkan email di dialogmisteri.cerita@gmail.com. Seperti apa cerita Michael mengenai kasus eksorsisme ini? Jangan kemana-mana, karena cerita diari akan dimulai. Omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnes incessia infernalis. Eksorsisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu exorkizein, yang berarti mendesak. Adalah sebuah praktik untuk mengusir setan atau roh jahat lainnya untuk keluar dari tubuh seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang dikuasai oleh makhluk gaib. Praktik ini sudah ada dari sejak lama dan sudah digunakan oleh banyak kepercayaan dengan tujuan yang sama. Biasanya, praktik eksorsisme sendiri sering kita temui di film-film Hollywood. Dan ternyata, praktik tersebut sudah sering terdengar di beberapa kasus nyata di luar negeri seperti kasus Annelies Michel, seorang wanita Jerman yang dipercaya dirasuki oleh 6 iblis atau mungkin lebih. Et Filii, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Disqui aeterna benedictus. Amen. Excelsior Miseria. Ternyata, kasus eksorsisme tersebut juga terjadi di dalam negeri kita, Indonesia. Proses eksorsisme ini dialami oleh tante dari Michael, yang dimana Michael juga menyaksikan bukti dari kejadian tersebut. Cerita Michael dimulai di Jakarta pada tahun 2017, ketika dia masih duduk di bangku SMA. Michael berasal dari keluarga pendeta yang dimana ayah Michael merupakan pengurus dari salah satu gereja di Jakarta. Ayah Michael memiliki seorang adik perempuan, sebut saja namanya Kristi, tante dari Michael, dan beliau juga sudah menikah dan memiliki seorang anak. Tante Kristi itu seorang yang religius, rajin ke gereja, dan juga salah satu anggota pengurus gereja yang sering membantu di acara keagamaan. Hingga suatu saat, suami dari Tante Kristi, Om Rudi, membeli sebuah rumah bekas di daerah Jakarta dan memutuskan untuk pindah ke tempat tersebut. Rumah tersebut cukup luas, sederhana, dan nyaman, dengan pohon rambutan yang besar dan rindang menghiasi halaman rumah mereka. Saat setelah pindah, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi untuk beberapa bulan di dalam rumah Tante Kristi. Hingga suatu malam, Tante Kristi terbangun dari tempat tidurnya. Om Rudi yang ikut terbangun kemudian melihat ke arah Tante Kristi yang sedang duduk terdiam dengan tatapan kosong. Kemudian Om Rudi memanggil Tante Kristi. "Mah, kenapa? Gak bisa tidur ya?" Tante Kristi tidak merespon jawaban dari Om Rudi. Dan kemudian
berdiri perlahan sembari menjauhi tempat tidurnya, menuju pintu untuk keluar dari kamar. Tatapan Tante Christy masih terlihat kosong saat keluar dari kamarnya. Tetapi, Om Rudy hanya berpikiran kalau mungkin Tante Christy lagi lapar dan cuma mau ke dapur. Kemudian, Om Rudy pun melanjutkan tidurnya. Hingga pagi tiba, Om Rudy menanyakan ke Tante Christy, "Semalam kenapa, Mah? Lagi lapar ya? Gak bisa tidur?" Tante Christy membalas, "Hah? Enggak kok. Emang kenapa, Pak?" Kemudian Om Rudy menjawab, "Semalam kan kamu keluar dari kamar tuh. Papa nanya kenapa, tapi kamu nggak ngerespon." Tante Christy kemudian membalas, "Aduh, aku jujur lupa sih, Pak." Om Rudy pun kemudian mencoba melupakan hal tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, Om Rudy terbangun dari tidurnya dan mendapati Tante Christy sedang berdiri terpatung di sebelah ranjang. Om Rudy pun memanggil Tante Christy. "Lagi lapar, Mah?" Tante Christy tidak merespon pertanyaan Om Rudy. Dan kemudian, Tante Christy pun keluar dari kamar. Om Rudy pun mulai berpikiran kalau ada hal-hal aneh nih yang terjadi dengan Tante Christy. Beliau pun mencoba untuk mengikuti Tante Christy secara diam-diam. Om Rudy bingung, kok Tante Christy malah jalan ke arah balkon. Setibanya di balkon, Om Rudy benar-benar kaget mendapati Tante Christy sedang berbicara ke arah pohon tersebut. Om Rudy tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan oleh Tante Christy, karena Tante Christy suaranya seperti berbisik-bisik. Hingga akhirnya, Om Rudy pun menepuk pundak Tante Christy. Mah, ngapain malam-malam ke balkon?" Tante Christy kemudian menoleh dengan keadaan seperti setengah sadar. Papa, nggak apa-apa nih, lagi ngobrol doang kok." Kemudian Om Rudy membalas, "Hah? Ngobrol sama apaan? Udah, jangan aneh-aneh kamu. Ayo balik ke kamar." Tante Christy pun ditarik oleh Om Rudy untuk kembali ke kamar. Hingga pagi tiba, Om Rudy kemudian menanyakan kejadian semalam ke Tante Christy. "Mah, semalam ngapain sih? Aneh banget. Masa ngobrol sama pohon?" Tante Christy menjawab, "Waduh, aku kayaknya sleepwalking deh. Aku lupa-lupa inget. Tapi semalam tuh kayak setengah mimpi sih. Aku ingetnya ngobrol sama sekelompok orang gitu yang katanya penjaga rumah sini. Kata mereka sih, mereka senang ada kedatangan aku. Dan mereka mau ngajak berteman gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, serem sih. Cuma bentuk mereka gak serem kok. Yang aku ingat semalam, kelihatan baik-baik semua." Om Rudy sedikit gelisah mendengar hal tersebut. Dan kemudian menyuruh Tante Christy untuk coba berdoa saja. Hingga suatu malam, kejadian yang sama terulang lagi dan lagi. Sampai Om Rudy menyadari kalau ada sikap yang berubah dari Tante Christy. Tante Christy menjadi malas berdoa dan selalu beralasan jika diajak ke gereja. Tante Christy juga terkadang terlihat linglung jika namanya dipanggil. Seperti orang yang lola bahasanya, atau loading lama. Keluarga Om Rudy adalah orang dari suku Dayak yang ada di Kalimantan. Dan keluarganya merupakan salah satu tetua di suku tersebut. Saat Om Rudy sudah menceritakan kejadian yang terjadi terhadap Tante Christy, keluarga Om Rudy ternyata melihat bahwa memang benar ada sekumpulan makhluk di pohon tersebut. Dan mereka terlihat seperti memiliki maksud untuk menguasai tubuh atau mengambil jiwa dari Tante Christy secara perlahan. Sosok di pohon tersebut suka dengan aura yang ada di tubuh Tante Christy. Kemudian, keluarga Om Rudy pun menjelaskan ke Om Rudy kalau mereka akan mengirimkan sesosok penjaga gaib untuk Tante Christy. Penjaga gaib ini bertugas untuk menyerang siapapun sosok yang mendekati Tante Christy. Setelah menelpon keluarga Om Rudy, beberapa hari kemudian, sikap Tante Christy sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Tante Christy sudah terlihat mulai berdoa lagi dan tidak terlihat linglung seperti biasanya lagi. Tetapi, kejadian itu ternyata tidak berhenti di situ saja. Suatu sore menjelang malam, tiba-tiba Tante Christy terlihat terdiam di ruang keluarga. Saat Om Rudy mendatangi Tante Christy dan memanggilnya, tiba-tiba Tante Christy tertawa-tawa tanpa sebab dengan tatapan yang kosong. Om Rudy seketika langsung panik melihat Tante Christy yang tiba-tiba berubah drastis. Om Rudy bersama anaknya mencoba untuk menenangkan Tante Christy. Tetapi, tiba-tiba Tante Christy berkata, "Diam! Kalian tidak usah ikut campur." Kemudian Tante Christy tertawa lagi.
Suara ketawa Tante Christy pun terdengar sedikit lebih berat. Seperti bukan suaranya yang keluar dari mulut Tante Christy. Karena panik, Om Rudy akhirnya mencari bantuan ke orang terdekat yang ada di Jakarta saat itu, yaitu ayah dari Michael. Om Rudy menjelaskan apa yang terjadi terhadap Tante Christy. Kemudian, ayah Michael langsung menghubungi sepupunya yang juga merupakan seorang pendeta. Sebut saja namanya Om Franz. Om Franz merupakan pendeta yang ternyata memiliki pengalaman di dunia eksorsisme. Beliau dipercaya oleh gereja untuk mengatasi kasus-kasus kerasukan dan pembersihan dari roh-roh jahat. Om Franz yang mengetahui hal yang terjadi terhadap Tante Christy langsung bergegas datang dengan mengajak 2 anggota eksorsisme lainnya yang bertugas untuk mendokumentasikan kejadian tersebut ke pihak gereja. Singkat cerita, ayah Michael dan Om Franz telah tiba di rumah Tante Christy. Saat di lokasi, Tante Christy sudah berada di ruang makan dengan keadaan diikat agar tidak memberontak. Langsung saja, Om Franz mengeluarkan perangkat eksorsisme seperti air suci, Alkitab, dan salib. Salah satu anggota eksorsisme juga memegang sebuah handycam yang sudah siap merekam kejadian tersebut. Ayah Michael, Om Franz, Om Rudy, dan salah satu anggota eksorsisme memulai membacakan doa dan memercikan air suci ke badan Tante Christy yang sedang terikat. Tante Christy masih tertawa-tawa dan mengejek semua orang yang sedang berdoa saat itu. Tante Christy sembari tertawa dengan kencang. "Ngapain kalian semua? Mau mencoba melawan?" Om Franz tetap membacakan doa sembari memercikan air suci ke badan Tante Christy. Hingga Tante Christy kemudian berteriak seperti kesakitan. Om Rudy kemudian menanyakan kepada sosok di dalam badan Tante Christy. "Siapa kamu yang ada di dalam badan Christy? Keluar dari badan Christy sekarang." Kemudian, sosok di dalam badan Tante Christy menjawab, "Diam kau, gak usah ikut campur urusan kami." Om Rudy tetap menanyakan siapa sosok tersebut. Dan beliau juga menanyakan, kemana sosok penjaga Tante Christy? Sosok di tubuh Tante Christy menjawab, "Kalian gak perlu tahu siapa kami. Kalian pikir penjaga wanita ini sanggup melawan kami? Dia sudah babak belur." Kemudian, Om Franz berkata, "Dengan kuasa Tuhan, aku perintahkan kau keluar dari badan Christy sekarang juga." Tak disangka, Tante Christy tertawa semakin kencang hingga handycam merekam kejadian tersebut yang dimana mulut Tante Christy robek hingga ke pipi dan berdarah-darah. Hal yang tidak dapat dijelaskan secara logika juga terekam di rekaman handycam tersebut. Terlihat sangat jelas. Di sebelah Tante Christy, tiba-tiba muncul sosok seorang lelaki berbadan kekar dengan wajah yang mirip seekor kera. Sosok tersebut sangat tinggi dengan badan sedikit berbulu dan mata yang berwarna merah dengan taring yang terlihat seperti menyeringai di wajahnya. Handycam yang merekam juga menangkap banyak sosok lain yang terlihat di sekeliling ruangan tersebut. Yang diingat oleh Michael, berdasarkan rekaman tersebut, ada 3 sosok seperti kuntilanak yang juga terlihat menatap ke arah Tante Christy. Proses eksorsisme tetap berlangsung, hingga sosok-sosok gaib tersebut perlahan menghilang dari rekaman handycam dan Tante Christy pun pingsan. Susah dijelaskan, entah ini keajaiban atau keanehan. Dengan anehnya, luka lebar di pipi Tante Christy menghilang dengan begitu saja. Tidak lama kemudian, Tante Christy tersadarkan dan beliau kebingungan melihat semua orang yang berdiri mengelilinginya. Tante Christy tidak ingat sedikit pun apa yang sudah terjadi. Beliau hanya teringat bahwa beliau seperti sedang bermimpi seakan tubuh beliau terikat dengan melihat sosok besar menyeramkan di hadapannya. Saat setelah kejadian itu, kejadian-kejadian aneh tidak lagi menimpa Tante Christy dan keluarganya. Untuk video bukti rekaman eksorsisme tersebut, Michael tidak dapat membagikannya di sini. Hal ini karena setelah disaksikan oleh keluarga Michael, video tersebut langsung dibawa oleh Om Franz untuk dikirimkan buktinya ke pihak gereja. Alasan lain, Michael juga tidak membagikannya karena setelah menonton video tersebut, hingga saat ini, Michael menjadi lebih sensitif sama hal-hal gaib dan selalu mendapat gangguan-gangguan mistis seperti melihat penampakan. Begitulah pengalaman mistis tentang eksorsisme yang dibagikan oleh Michael. Untuk para pencari misteri yang memiliki pengalaman atau mungkin pandangan tentang eksorsisme, mungkin dapat juga berbagi cerita atau berdiskusi di kolom komentar pada video ini. Untuk benar atau tidaknya cerita yang disampaikan, gue kembalikan ke diri kalian masing-masing. Hanya saja, gue ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga diri dan tetap berdoa kepada Tuhan. Cerita di hari kali ini selesai sampai di sini. Dan selalu ingat, di mana ada misteri, di situ ada diari. Gua Gian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.